suami, istri, anak-anak menjalani hidup dengan melihat kepada firman Tuhan, menjalani hidup ini dengan berpegang teguh pada firman, saya percaya keluarga ini akan menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang teguh di dalam Tuhan. Shalom saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya. Happy weekend untuk kita semua. Saya tahu hari ini merupakan hari yang terbaik untuk bisa bersama-sama dengan keluarga bersenang-senang jalan-jalan karena kesibukan dari Senin sampai dengan Jumat, dan hari Sabtu menjadi hari yang tepat ya untuk bersama-sama dengan keluarga karena waktunya lebih panjang. Tapi sebelum saudara melakukan aktivitas saudara, sebelum saudara jalan-jalan bersama dengan keluarga pada kesempatan pagi hari ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan bagian firman Tuhan, dan saya berharap saudara mendengarkan bagian firman Tuhan ini sehingga bagian ini menjadi berkat atau kekuatan bagi saudara-saudara semua sebelum saudara menjalankan atau melakukan segala aktivitas saudara hari ini. Pada kesempatan hari ini saya ingin bicara tentang firman Tuhan adalah kompas keluarga. Arti kompas adalah alat untuk mengetahui atau alat untuk menunjukkan arah mata angin. Arti lain dari kompas adalah pedoman arah. Ya, seperti halnya kompas, saudara-saudara, firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sangat penting dalam keluarga kita. Firman Tuhan harus menjadi fondasi kekristenan. Firman Tuhan harus menjadi fondasi keluarga kita, saudara-saudara. Ya, apalagi kita sedang berada dalam situasi-situasi yang sulit. Ya, semakin hari semakin kita dengar hal-hal yang sedikit membuat kita takut, membuat kita khawatir. Dan firman Tuhan haruslah menjadi pegangan kita, karena di dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada perkataan-perkataan Tuhan yang membangun iman kita. Oleh karena itu penting bagi kita atau perlu bagi kita untuk pegang firman Tuhan kuat-kuat menjadi fondasi dalam keluarga kita. Alkitab mengatakan manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi, seperti halnya kompas, firman Tuhan pun sangat penting dalam kehidupan keluarga kita. Jika kita menginginkan keluarga yang diberkati, jika kita menginginkan keluarga kita berjalan ke arah yang lebih baik, maka firman Tuhan haruslah menjadi fondasi, haruslah menjadi pegangan kita. Karena Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan kata lain, jika tanpa firman, maka kegelapanlah yang menguasai kita. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan dalam kegelapan? Kita tidak akan sampai pada tujuan tersebut jika tidak ada terang, jika tidak ada cahaya, jika tidak ada firman. Kita memerlukan firman dalam kehidupan kita. Kalau kita mau keluarga kita, suami, istri, anak-anak ya menjadi anggota keluarga yang saling mengasihi satu sama lain, maka firman Tuhan haruslah menjadi pegangan kehidupan kita ya. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di ayat 1 dan ayat yang kedua sedang bicara tentang hal yang penting untuk kita perhatikan. Di ayat 3 sedang bicara tentang berkat ya. Mazmur 1 ayat yang ketiga mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu bicara tentang berkat. Tapi ingat baik-baik, jangan fokus pada ayat yang ketiga, fokus pada ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama kita perlu berhati-hati dalam hal pergaulan, dan hal yang kedua saudara-saudara dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita merenungkan firman Tuhan menjadi pegangan kehidupan keluarga kita. Saya percaya keluarga kita pasti diberkati. Saya percaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang teguh berdiri meskipun ada goncangan sana sini, meskipun ada masalah silih datang silih berganti. Tapi saya percaya orang-orang yang hidup seturut firman, orang-orang yang pegang janji-janji Tuhan adalah orang-orang yang akan kuat berdiri di tengah-tengah kesulitan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, tapi saya percaya ada keluarga juga yang mau taat pada firman Tuhan. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi ada keluarga-keluarga Kristen yang mau taat pada firman Tuhan.
Ya, dan saya percaya orang-orang yang taat pada firman Tuhan, orang-orang yang mau menjalani hidup ini seturut dengan firman Tuhan, ya, keluarganya pasti diberkati. Apapun yang dikerjakan, ya saudara-saudara, saya percaya Tuhan pasti memberkati. Bukan berarti tidak ada persoalan sana sini, bukan berarti tidak ada proses. Hal-hal tersebut tetap ada. Tapi orang-orang yang hidup seturut firman, orang-orang yang pegang teguh firman Tuhan, dia tahu persis. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jika firman Tuhan menjadi pegangan kita, maka kita akan mengetahui, ya, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau suami, istri, anak-anak menjalani hidup dengan melihat kepada firman Tuhan, menjalani hidup ini dengan berpegang teguh pada firman, saya percaya keluarga ini akan menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang teguh di dalam Tuhan. Ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan itu di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, saya percaya bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Ya, pasti adalah masalah, pasti adalah hal-hal yang mungkin kadang-kadang membuat kita jadi bersitegang satu sama lain. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, ya, masalah boleh ada, tapi orang Kristen sejati pasti selesaikan. Kalau suami buat salah kepada istri, pasti suami akan meminta maaf kepada istri, menyelesaikan masalah tersebut. Ya, demikian juga istri, demikian juga dengan anak-anak. Hal itu hanya mungkin terjadi kalau firman Tuhan itu menjadi pegangan kita. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduk, hormat. Tunduk bukan tanduk. Hormatilah suamimu seperti engkau menghormati Tuhan. 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi kepala keluarga adalah suami. Istri jangan mengambil peran suami, nanti ribut dalam keluarga. Ya, yang kepala keluarga itu suami. Ya, istri itu penolong. Ya, menolong suami, menghormati suami, itu tugas istri, saudara, ya. Tapi bukan berarti suami Anda kepala lalu Anda tidak menghormati istri. Perhatikan di ayat 25. Ayat 25 mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bukan kamu pukul istrimu, bukan kamu maki istrimu, bukan kamu menyakiti istrimu, ya. Firman Tuhan berkata, suami-suami, kasihi istrimu. Banyak suami yang menuntut istri mengasihi dia. Banyak suami yang menuntut istri menghormati dia. Tapi dia sendiri tidak menghormati istrinya. Belajar hormati istri juga, Pak, ya. Kalau kamu hormati istri, istri menghormati kamu, aduh, ini keluarga yang diberkati. Bapak-bapak, kalau kita mau istri kita buat kita seperti raja di dalam rumah, maka perbuatlah istrimu sebagai ratu, ya. Perlakukan dia dengan baik, ya, dengan dasar kasih Kristus, ya. Kasihi dia, sayangi dia, ya. Bukan Anda berbuat hal yang tidak benar kepada dia. Kasihi istrimu, ya. Istri juga dengar, hormati suamimu, tunduk kepada suamimu. Dia yang kepala, bukan kamu. Saya percaya keluarga kita pasti diberkati. Yang berikut dari sisi anak-anak juga, ya. Dengar anak-anak, Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Taat orang tuamu, saudara-saudara, ya. Anda bilang Anda anak Tuhan, tapi kalau Anda tidak taat pada orang tua, saya pikir ada yang salah dengan kamu. Kecuali orang tua mengajarkan atau memerintahkan kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, tidak boleh Anda lakukan. Selama apa yang diperintahkan oleh orang tua itu positif dan baik, lakukan, saudara, ya. Lakukan, taati apa yang dikatakan oleh orang tuamu. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jangan suka melawan orang tua, ya. Kalau orang tua bilang main game itu ada batas, ikut, saudara-saudara, ya. Nanti mata kamu rusak, nanti kamu tidak fokus lagi belajar kalau terlalu banyak main game, ya. Ada orang tua yang saya suka, ya. Anak-anak mereka tuh pegang handphone hanya di hari Jumat dan juga hari Sabtu, ya. Karena hari lain itu mereka harus fokus belajar. Saya pikir itu orang tua yang bagus. Jangan terlalu manja anak bodoh-bodoh. Orang Kupang bilang, ya. Nanti mereka tidak menghormati saudara, ya. Ada saat mereka bermain, tapi ada saat mereka belajar. Demikian pula sebaliknya. Anak-anak jangan melawan orang tua, ya. Orang tua selalu punya
keinginan yang baik untuk kamu, ya. Mereka memikirkan masa depan kamu. Masa kamu sendiri tidak memikirkan masa depan kamu, ya. Mereka pikir masa depan kamu. Jadi apa yang mereka katakan, kalau baik ikuti, jangan melawan orang tua. Kalau saudara tidak hormati orang tua, umur pendek, bahkan saudara tidak diberkati. Kalau Anda mau diberkati anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu, ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Sekali lagi, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang makin teguh, ya, keluarga yang kuat meskipun masalah datang silih berganti. Kalau masing-masing kita menjalankan tugas kita masing-masing. Suami, ya, menjalankan tugasmu sebagai seorang suami yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anakmu, ya. Kasih istrimu, ya, kasih anak-anakmu. Istri juga, Anda penolong, ya, bertindaklah sebagai penolong di dalam keluarga, ya. Begitu pula juga dengan anak-anak, ya, lakukan tugasmu, hormati ayahmu dan ibumu. Saya percaya kalau masing-masing melakukan tugasnya dalam keluarga sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya keluargamu akan menjadi keluarga yang diberkati. Hanya ini yang saya sampaikan. Selamat bersenang-senang, ya. Mungkin Anda mau jalan-jalan kemanapun, hati-hati. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Shalom.